Nah, eh, kembali ke ini bro, ke topik ini. Ya mungkin bro sudah baca tadi topik ini ya. Topik tentang Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwa orang Katolik ini menyembah Santo Domingo. Ya, menyembah Santo Domingo atau Dominikus. Nah, kalau menurut Bro ini bagaimana tanggapan Bro dengan tuduhan semacam ini, Bro? Apa yang membuat mereka kok suka sekali menuduh seperti ini? Silakan Bro Boni. Oke, kalau menurut aku sih bukan suka sebenarnya mereka. Halo, kedengaran ya? Ya, kedengaran jelas. Nah, di dijawab-jawab juga biar aku nggak berbicara sendiri. Ya, Nah, Soalnya kalau feedback menurut nanti aku kalau buka semua, Bang Boni. kalau dua dibuka orang semua, aja biar ada yang menjawab. Jadi aku suaraku. Nah, nah, kalau menurut aku tanggapan saya secara pribadi ya, ini bukan tanggapan resmi dari gereja. Sebenarnya mereka bukan suka, tapi menarik membahas gereja Katolik itu. Menarik untuk seseorang yang bukan orang Katolik, menarik mereka untuk membahas Katolik. Karena itu sangat mungkin sekali mengangkat viewer atau di YouTube, atau kalau contohnya secara offline mereka ceramah, itu sangat menarik untuk didengarkan. Nah, itu yang menurut aku bukan salah satunya kenapa mereka sangat ingin sekali membicarakan, padahal kita sebenarnya jarang-jarang membicarakan orang lain ya. Kita paling kalau kita diskusi kayak seperti ini, kita lebih membicarakan gereja kita sendiri, gereja kita Katolik sendiri, tidak tidak membicarakan Kristen lain aja yang sama-sama Alkitab kita, jarang kita membahas mereka. Yang kita yang aku juga nggak pernah memulai duluan untuk membahas orang lain. Tapi ya kalau mereka contohnya aku menemukan entah tulisan atau video yang membahas tentang saya, ya saya ladinin, saya jawab, itu bukan salah saya lagi. Tapi kalau untuk memulai duluan saya tidak pernah. Itu. Oke, Bro Boni ya, itu yang disampaikan ya tadi ya. Jadi mereka itu sebenarnya ya mungkin kurang kerjaan kata Bang Boni ya, kira-kira begitu. Jadi kurang kerjaan lah mereka itu ya. Oke, saya sapa dulu Pak Yohanes Boni. Ini Boni semua belakang ini. Halo Pak Yohanes. Halo, selamat malam, Bang. Malam Pak. Malam Pak. Ya, oke, silakan Pak memberi tanggapan terkait topik kita. Sama nama topik kita malam ini apa ya Bang? Saya baru masuk tapi saya. Oke, topiknya kita menanggapi Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan orang Katolik ini menyembah Santo Domingo atau Santo Dominikus. Ya, itu Pak Yohanes Boni. Ya, oke. Sebenarnya kita mau bicara bagaimana ya, karena itu pendapat dari Pak Ustadz ya, karena dia tidak terlalu paham tentang masalah ajaran Katolik ini. Makanya kalau kita mau meluruskan kembali ke sejarah tentang gereja Katolik, tentang hari-hari yang ada seperti hari Minggu, itu kan itu dalam sejarah atau perjalanan gereja kan semua sudah ada itu. Kalau kita mau menjelaskan itu ceritanya panjang nanti. Iya. Sebenarnya kita sudah tahu semua tentang hari Minggunya Sunday. Apa bahasa Inggrisnya Sun.
matahari atau hari apa itu kan semua sudah dari bahasa-bahasa, kan kebanyakan dari itu, dari kalau tidak salah dari bahasa-bahasa Yunani atau dari sana yang sudah dari, iya, ini sudah ada semua itu, tapi ini hanya berbagi pengalaman iman aja supaya kita bisa, kalau untuk masalah dengan Pak Ustadz itu karena dia tidak paham, mungkin hanya untuk tambah mengorek aja itu Pak Ustadz supaya kita lebih mendalam tentang pemahaman tentang ajaran agama Katolik seperti itu. Iya, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa tentang itu. Makanya dia mau ada penjelasan khusus dari kita tentang masalah itu. Itulah. Karena saya juga bukan basic tentang untuk menerjemahkan masalah-masalah hari-hari ini. Jadi kita hanya mendengar dari para imam yang memang ada ceritanya, ada sejarahnya tentang penentuan hari-hari itu. Memang ada. Iya. Karena kita menuplikasikan dari sejarah. Apa biasa dibilang itu dari sejarah gereja. Semuanya sudah ada persetujuan dari konsili semua sudah ditentukan, sudah tidak ada permasalahan itu. Maka sampai sekarang itu, ya, itulah gereja Katolik. Makanya Ustaz Ismail tidak paham tentang masalah ini gereja. Ya, tidak apa-apa Pak Yohanes. Iya. Makanya karena adanya bank ini supaya ada penjelasan, supaya lebih jelas, Pak Ustaz itu lebih tahu, lebih paham tentang masalah hari Minggu ini. Bukan masalahnya dari Santo Domingo atau apa itu tidak ada itu Santos. Iya. Itu Santo Domingo baru itu hari-harinya sudah ditentukan sejak sebelumnya Santo Domingo itu ada itu. Itu ada itu. Iya. Santo Domingo itu masuk itu hari-hari sudah dari zaman para rasulnya itu sudah ada itu hari-hari itu sudah ada penentuan. Dari zaman Yahudi juga sudah ada itu. Kalau Santo Domingo kan masih dia sih di sini masih sudah zaman-zamannya di sini, era-eranya di sini. Ya, itu tidak termasuk, itu tidak ada sangkut pautnya dengan hari Minggu, Santo Domingo itu. Martir itu. Oke, lah itu begitu saja Bang. Hanya masukkan aja itu, hanya pengumuman aja dari saya. Mungkin selebihnya ya kurang bisa ditambah lagi. Ya, oke. Ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Yohanes Boni. Nggak apa-apa, tetap di dalam Pak. Jadi kita ini kan berbagi ilmu. Saya juga tidak semuanya tahu. Teman-teman lain juga tidak semua tahu. Jadi begini. Tadi saya sudah mendengarkan dengan apa yang disampaikan oleh Bro Boni tadi dan juga Pak Yohanes Boni. Kemudian tadi sudah ditanggapi oleh beberapa pastor ya tentang tuduhan ini yang mengatakan kita menyembah Santo Domingo. Sudah ditanggapi cukup detail ya di jalapress.com tadi yang saya tunjukkan Bapak Ibu. Nah kemudian supaya apa tadi yang dibicarakan oleh bro kita yang satu ini bernama Boni juga, yang satu Pak Yohanes Boni, yang satu Pak Boni ya. Tadi dibahaskan tentang apa yang dituduh oleh Kokoh Felix Xiao ya, Kokoh. Tapi saya pikir itu nanti bisa kita buat live streamingnya sendiri supaya kita tuntaskan dulu tentang tuduhan ini. Nah, kita tuntaskan dulu. Nah, maka dari itu untuk menuntaskan itu, saya akan coba terlebih dahulu membahas dari mana kata-kata hari itu diambil, ya. Dari mana kata-kata hari itu diambil? Setelah itu nanti saya baru lemparkan kepada teman-teman lain, ya, supaya kita mengerucut topiknya malam ini, ya. Tadi kita sudah membahas dari berita bahasa Inggris, ya, Indonesian Clerics Sunday Sermon, ya. Jadi itu sudah masuk dalam bahasa Inggris. Kemudian tadi dibahas oleh Romo Jufrikano CICM, juga saya sudah bahas. Sekarang saya coba menunjukkan salah satu hal yang perlu kita ketahui juga. Oke, saya akan tunjukkan dan saya
jelaskan ya. Karena tadi terkait itu Pak Johannes Boni mengatakan perlu kita jelaskan tentang ini. Oke. Teman-temanku yang baru bergabung, Bapak Bang Naga dan Dionisius, mohon ditahan dulu. Kita lihat dulu. Ini juga terkait tuduhan benarkah hari Minggu berasal dari perayaan kaum pagan. Ya, tadi kan tuduhannya kita merayakan hari Minggu karena menyembah Santo Domingo. Yang satu ini adalah tuduhan lain yang mengatakan bahwa kita merayakan hari Minggu itu karena merayakan pagan. Nah, kita akan lihat. Ya, kita akan lihat satu persatu. Oke. Nah, saya akan sedikit akan memperbesar ya, bukan sedikit tapi banyak. Akan memperbesar supaya terlihat. Sebentar, saya perbesar supaya kelihatan tulisannya dan bisa dibaca. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oh, ini semakin tidak kelihatan malahan. Oke, saya atur dulu. Nah, baru semakin kelihatan. Oke, nah di dalam tulisan ini saya katakan begini, banyak orang beranggapan bahwa perayaan hari Minggu berasal dari penyembahan dewa matahari atau ritual pagan. Tentu saja anggapan seperti itu perlu dijawab agar kita tidak ada lagi yang gagal paham. Ya. Nah, selain tuduhan tadi bahwa kita menyembah Domingo, ini juga tuduhannya adalah kita menyembah dewa. Yang saya sebutkan tadi, mereka mendapat nilai 150 ketika sekolah, sehingga mereka mencocoklogikan kata Sunday itu mereka putus-putus. Sun, day. Jadi sun itu matahari, day itu hari. Ini apa? Kalau bahasa gaulnya keblinger, ya.